Dengan saya Dewo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung supaya kita tidak kena liquidation ya kalau main di crypto futures, misalkan di futuresnya Binance ataupun FTX gitu ya. Jadi di sini kita akan mempelajari caranya ngitung ini ya, supaya untuk menghindari yang namanya liquidation. Oke, tools yang kita pakai yaitu ada 3 ya sebenarnya, yaitu kita akan yang pertama itu kita pakai yang namanya 3C Stats ya .com. Di sana ada yang kalkulatornya namanya Leverage Bot Calculator. Nanti linknya ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasa, nanti bisa diklik di sana. Nah, ini dari pihak si kreator website ini 3cstats.com ini. Kalau saya akses sih tanpa menggunakan VPN itu nggak full load dia poinnya ini nggak kelihatan ya. Jadi saya terpaksa pakai VPN untuk mengakses ini supaya website loadnya ini bisa load secara sempurna ya. Jadi bisa kita pakai. Terus yang kedua itu kita lihat settingan bot kita. Nanti kita pakai contoh ini satu ya, bot saya ini yang saya pasang di FTX. Nanti kita lihat. Terus yang berikutnya itu kita lihat di trading view ya, seperti biasa. Trading view bagian chart, kita cek performa untuk melihat backtest ya dari DEN-nya ini. Kita lihat ya DEN. Kita rubah dulu brokernya karena ya kalau futures masing-masing broker itu kemungkinan datanya berbeda tergantung dari likuiditas futures masing-masing broker. Jadi kita harus sesuaikan dengan di FTX. Oke, jadi DEN perpetual. Oke, langkah pertama, misalkan nih kalian punya settingan. Kalau saya settingan botnya ini, kita buka. Oke, ini adalah Citini ya. Udah beberapa hari ini saya on kan semenjak channel ini, semenjak awal dari channel ini saya sudah on kan ini dengan modal berapa ya, 25 sampai dengan 50 kisarannya ya. Itu profitnya memang nggak gede ya, jadi dailynya itu average di 0,5 kalau saya lihat ya, karena ini bot nonstop, jadi dia itu nonstop ya. Jadi kalau sudah close dia buka lagi dan lain sebagainya, dan strateginya semi martingale, jadi kita harus hati-hati. Dan ini di futures ya, jadi benar dihitung secara matang. Ini bis order settingan dari Citini, saya sebut bot ini Citini nonstop ya. Nah, ini kita sesuaikan di backtestnya yang sudah saya di video sebelumnya juga saya ajarin nih caranya melakukan backtest menggunakan trading view. Kita apply dulu ya. Citini ini sudah sesuai, take profit 0,35 ya, sesuai dengan settingan bot 0,35, bis order 5, 10. Oke, price deviationnya 2,7. Kita di sini pakai berapa ya, 3,5. Jadi ini berbeda, kita sesuaikan dulu. Oke, safety order udah sama, start asap sudah sama ya, jadi seperti itu udah sama. Terus yang kedua 5-10. Oke, sudah sama. Oke, jadi seperti itu sudah sama. Baru kita buka ke bagian yang namanya anti liquidation ya. Jadi ini sebenarnya untuk ngitung ya. Ini ini enggak signifikan sih ya, wallet balance itu. Jadi kita yang sesuai itu balance, jadi base order 5, safety order 10. Kita pakai DEN ya, dan USDT. Jadi ini sebenarnya spot ya untuk price range-nya itu, tetapi kita asumsikan dia datanya ya mirip-mirip dengan spot futures ya. Terus safety
trade account kita memang pakai 6 untuk set konfigurasi City ini, dan leverage-nya itu di FTX kita 20 ya. Oke, karena maksimal 20, price deviation itu 3,5%. Untuk first safety ordernya 3,5%, safety volume skillnya itu di 1,9, step skill itu kita di 0,7. jadi setiap lipatan stepnya itu dia akan semakin kecil ya, bukan 2 kali lipatnya. Jadi semakin rapat dia, semakin terjun ke bawah dia akan semakin rapat layernya. Itu seperti nanti lah ya, kita lihat itu ada tuh. Jadi additional price drop itu kita, nah ini jadi kita sesuaikan itu kan. Jadi sekarang itu kan di angka berapa ya, jadi untuk 6 layer itu kan di 10,29 ya, 10,29 ini ya. Kita coba cek dulu yang di sini ya, ini kita edit dulu untuk cek tabelnya ya. Emang agak ribet pertama, tapi kalau sudah terbiasa nanti udah gampang sih ya. Nah, price deviationnya ini sama sesuai dengan tabel yang ada di Trikoma ya. Trikoma itu 10,29% sama. Nah, untuk menghitung, kita asumsikan lah ya sekarang, misalkan make safety order price deviation 10,29. Jadi misalnya kita mau nargetin nih maksimal untuk damnya itu kira-kira di angka berapa ya. Jadi untuk nyari persentase dam untuk di pair apa namanya tuh, pair di DEN itu berapa sebenarnya, apakah 10,29 ini cukup. Nah, caranya kita balik ke trading view ya. Nah, di sini nggak ada sebenarnya, karena ini cara paling simpel yang saya pakai itu adalah di sini stop loss. Jadi ketika dia udah kena stop loss berarti dia kena itu damnya. Kita pasang 15% ya stop loss ya. Di chart di angka 15% ternyata dia nggak kena. Syarat kenapa saya bilang itu nggak kena ya, ini list of trade-nya berapa ya, dari tanggal berapa ya. Jadi dari tanggal 4 Oktober ini memang belum sempurna banget sih ya, dari tanggal 4 Oktober, karena first trade-nya ini karena kita terbatas pakai yang free ya. Kalau pakai yang pro itu bisa datanya lebih banyak, jadi bisa dari Juni, Juli dan sebagainya ya. Nah, kita asumsikan dari tanggal 4 Oktober karena kita pakai trading view yang free, 14% itu nggak kena dia. Sorry, 15% itu nggak pernah kena. Kenapa saya bilang nggak pernah kena? Karena dia itu kalau dilihat dari overview di sini dia nggak pernah kena stop loss. Oke, contohnya kalau kena gimana gitu, kita coba pakai stop loss 11% ya, nggak kena. Oke, 11% juga nggak pernah kena dari tanggal 4 Oktober. Berarti dam DEN ini nggak terlalu signifikan pada bulan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal sekarang ya. Jadi dam dari DEN itu nggak ada yang tajam banget ya. Kita bisa benar, tidak ada yang signifikan juga. Tetapi ini hati-hati ya, seperti kalau dam bulan Mei dan lain sebagainya itu kita nggak mau ya. Jadi kita asumsikan itu. Sebentar, coba kita geser dulu ya bulannya di Juni, karena by default dia itu Juli. Kita coba pindah ke Juli ya datanya. Bagaimanakah datanya? Oh, nggak bisa lihat data bulan Juli ya, karena yang free ini agak susah juga ya. Jadi sebentar. Ini kita terbatas, kita coba ke account terbatas ya datanya. Jadi biar kita lihat gampang, kita coba pindah ke account Trading View Pro saya ya. Jadi kita lihat di sini datanya dari tanggal 16 Agustus, which is itu untuk di chart 5 menit cukup banyak ya datanya. Kita lihat settingannya sudah sama. Oke. Setelah sama, kita coba di angka 15%, apakah dia kena cut stop loss. Oke, masih aman. Terus kita rubah ke 11% dari bulan Agustus, apakah masih aman. Kita lihat. Oke, di sini terlihat
Oke, baik, mungkin ini ketutup. Nah, di sini kalian lihat. Nah, jadi di angka 11% dia itu kena cut loss, dia sekitar 46. Jadi kebutuhan margin kita itu harus di atas angka 15% kalau supaya tidak terkena likuidasi ya, tidak terkena cut loss dan lain sebagainya, stop loss, sorry. Jadi kebutuhan margin dari bulan Agustus itu 15%. Jadi balik lagi ke kalkulator. Jadi ini 10%. Kalau dari safety order 6 itu layer 10%. Jadi kita tambahin lah ya. Di sini additional supaya sampai dengan 15%, kita berarti anggap 5% ya. Jadi perhitungannya apabila kalian punya untuk amannya ya, jadi dari bulan Agustus kalian nggak bakal kena yang namanya liquidation dengan bis order 5, safety order 10, settingan konfigurasinya yang sesuai dengan Trikoma itu kalau modal kalian itu sebesar 58,47 ya di FTX. Jadi amannya, jadi ketika amannya kalian tidak akan terkena likuidasi dari bulan Agustus, bulan Agustus sesuai dengan chart backtest dari ini ya, bulan Agustus tanggal berapa ya ini, bulan Agustus tanggal 16 ya, kalian nggak bakalan kena yang namanya liquidation kalau konfigurasi atau settingan kalian seperti ini ya. Jadi additional price dump itu 5%, jadi 10,29 ditambah 5% itu akan 15, sekian ya, jadi nggak akan kena dia ya. Jadi kalkulasinya seperti ini. Oke, jadi kebutuhannya itu 58,47%. Jadi balik lagi di settingan bot kalian, jadi di sini kalian harus menambahkan dana ya, menambahkan dana di sini di wallet kalian di FTX untuk satu settingan bot itu. Kalau mau aman bulan Agustus nggak kena liquid dengan settingan ini, berarti kalian harus menambahkan sekitar 58. Jadi in return, jadi ekspektasi kalau sesuai dengan settingan ini, in return kalau kita pakai settingan ini itu kalian akan mendapatkan yang namanya, kalau hitung-hitungannya benar ya, jadi dari bulan Agustus itu kalian dapat profit 75,46, itu hampir 100% ya, 100% lebih. Oke, jadi seperti itu. Nah, memang ada resiko, jadi kita nggak bisa, namanya market crypto itu nggak bisa kita itu, nah siapa tahu nanti kedepannya dia akan bisa melebihi 15% dump itu, jadi kalian akan kena liquid ketika saldo kalian kurang dari ini ya, 58%. Oke, karena ini setelah dia turun sejumlah 10%, 10,29 ke 6 layer safety order kalian udah kena tuh ya, ke 6 layer safety order udah kena. Nah terus dia masih turun lagi sebanyak 5%. Nah kemudian akan rebound lagi ya, rebound lagi, naik di atas 12%, kemudian naik lagi dan dia akan close ya, seperti itu skenario nya ya. Karena pada prinsipnya kalau kripto ya di spot ya nggak usah mikir, kita hold aja terus, jadi nggak usah dijual, karena pada prinsipnya kalau koinnya bagus secara fundamental pasti dia itu long term pasti akan naik ya secara makro. Itu mungkin dari saya, karena ini botnya itu yang kita pakai itu sesuai dengan Open New Trade ASAP, jadi dia itu akan terus open deal kalau deal sebelumnya itu sudah close. Jadi dia non-stop bot dia ya, nggak ada triggernya. Jadi kita memang harus benar-benar hitung deh safety ordernya, kita konfigurasi sedemikian mungkin biar sesuai dengan history chart yang performa chart dari market tersebut. Kalau dalam hal ini adalah DEN, koin DEN ya. Nah ini salah satu koin favorit saya juga untuk non-stop bot ya. Jadi saya ada beberapa bot. Mungkin kita akan jelaskan masing-masing bot yang mempunyai fungsinya masing-masing. Ada bot yang sesuai dengan trend, ada si tipe bot yang counter trend, dan ada non-stop bot dan lain sebagainya itu ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas beberapa yang di sini ya.
kalau di FTX itu ada beberapa deal start condition ya, jadi untuk mengetahui bagaimana sih deal start condition dan apa perbedaan dari deal start condition masing-masing ini, dan ini juga bisa dikombinasikan ya, seperti itu. Kita akan bahas satu-satu pada video selanjutnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya, jadi untuk support channel ini supaya kita bisa bikin konten-konten bagus selanjutnya. Terima kasih sudah stay tune di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.